ya? Monggo Kak Jun. Terima kasih. Alhamdulillah. Siapa ya anak soleh bilang saya. Siapa ya anak soleh bilang saya. Siapa yang anak soleh dan sungguh dapat itu. Siapa yang anak soleh bilang saya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi. Siapa yang mandi pakai sabun cuci. Mandinya kok pakai sabun cuci ya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi. Saya. Mati. Sudah bangun kan? Adik-adik, alhamdulillah ketemu lagi. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini adik-adik masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita masih dapat melakukan daring di hari-hari minggu pertama kita sekolah. Bagaimana sudah dapat kelas baru, teman baru, senang enggak? Gurunya juga apa yang dapat guru yang baru, sudah senang semuanya? Alhamdulillah. Hari ini kita bisa bertemu dengan teman-teman. Ada yang mungkin naik kelas baru, temannya baru, atau mungkin temannya ada yang pindah. Aduh, kita pindah. Nah, kali ini nanti Kak Jun ingin jadi lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, para keluarga, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik sekalian, anak-anakku yang di rumah semuanya selalu jaga kesehatan ya. Iya, Kak. Bagaimana di rumah? Sudah kembali sekolah, harusnya siap belajar lagi ya. Sudah siap untuk belajar dari rumah? Sudah ketemu teman-teman ya. Nah, hari ini Kak Jun tidak sendiri. Kak Jun punya seorang teman yang ikut bermain sama kita loh. Mau tahu nggak? Nah, hari ini ada sahabat kita yang Kak Jun ajak untuk bermain dengan kita, yaitu si Momon. Siapa? Si Momon. Halo Mon. Assalamualaikum. Kenalan dulu sama teman-teman dong. Waalaikumsalam. Mon, tahu nggak anak-anak di sini sekarang semuanya sudah pada hebat-hebat, sudah naik kelas loh. Iya, mereka sudah naik kelas, sudah bertambah. Ada yang naik kelas 2 ke kelas 3, ada yang naik kelas 1 naik kelas 2. Kalau ada yang kelas 2 terus kelas 1 ada nggak ya? Nggak ada, Mak Jun. Nggak boleh gitu. Hari ini teman-teman akan bermain dan belajar bersama kita. Dan hari ini nanti ada beberapa kisah yang akan diceritakan oleh Kak Jun. Kak Jun, kira-kira nanti mau ceritanya apa ya? Apa ya? Kayaknya nanti kita mau cerita tentang perilaku sehari-hari sahabat-sahabat kita yang soleh dan soleha. Kalau gitu, aku juga pengen dengar cerita dari Kak Jun. Teman-teman, nanti musikan ya. Oke. Nah, anak-anakku, hari ini nanti Kak Jun punya sebuah kisah yang kisahnya itu untuk anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, dengarkan anak-anak ya. Di suatu tempat
tepatnya di sebuah desa yang sangat indah. Hiduplah seorang anak yang berusia 5 tahun bernama Ahmad. Pak Jun, Ahmad itu anak yang soleh nggak? Soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Itulah ciri anak-anak yang soleh. Nah, anak-anak sekalian, suatu ketika di pagi hari yang cerah, terdengarlah suara ayam jantan berbunyi. Waduh, ayam jantannya kok mati sih? Enggak mati, ayam jantannya tadi keselak. Nah, tak berapa lama adik-adik, Ahmad bangun dari tidurnya akan berangkat ke sekolah karena hari ini adalah hari pertama sekolah. Mon, kamu suka sekolah enggak? Ya iyalah, aku suka sekolah. Kalau nggak sekolah, aku bisa pintar. Kalau gitu tak tanya, coba 1 tambah 1 berapa? Ya tahu, 1 tambah 1 ya 11. Kok 11 toh? Bukan. Maksudnya sama dengan 2. Ya, betul. Itulah ciri-ciri anak yang pintar. Nah, suatu ketika si Ahmad pergi ke sekolah. Tapi sebelum berangkat, dia sarapan dulu. Sarapan. Apa yang diberikan orang tuanya disyukuri dan jangan lupa berdoa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, saat dia berangkat, dia berjalan mengambil sepeda yang sudah diberikan kepada ayahnya. Ayahnya pun berkata, Ahmad, kamu berani berangkat sekolah sendirian? Aku berani ya, tapi nanti kalau lewat jalan yang ramai, aku mau minta tolong Pak Polisi karena jalannya kan ramai banget. Tak berapa lama, mereka pun bersalaman. Ahmad, anak yang soleh tadi, mencium tangan kedua orang tuanya, menandakan dia akan pergi sekolah. Bukannya hari ini masih dalam COVID. Oh iya betul, dia datang ke sekolah hanya untuk mengambil nilai yang sudah diberikan oleh bu gurunya sambil bersilaturahmi dengan bu gurunya dan pak gurunya. Tapi harus dengan standar protokol yang baik. Nah, saat dia pergi, dia naik sepeda. Diajaklah sahabat temannya yang bernama Plentis. Siapa namanya? Plentis. Anak Plentis itu bangunnya kesiangan, nggak pernah sholat, sukanya bolos, dan kalau ketemu temannya suka berantem. Nah, untuk bilang tadi, apa Mon? Kalau suka berantem itu nggak baik ya. Nggak baik, betul. Kalau bisa nggak punya teman ya. Betul sekali teman-teman. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Nah, anak-anak sekalian, berangkatlah dia menuju sekolah sambil mengambil temannya. Ma, Plentis, ayo cepat, sini kita berangkat bareng-bareng. Apa jawab Plentis teman-teman? Ma, aku nggak mau. Aku masih ngantuk, masih capek. Bukannya hari ini kita harus mengambil nilai ujian kita. Kemarin kan kita sudah mengikuti ujian. Wah, kalau begitu aku mau tidur dulu, nanti siang aja. Nah, tak berapa lama anak-anak, si Ahmad sudah pamitan kepada Plentis. Ternyata Plentis gak mau ikut juga. Ditinggalkanlah si Plentis di rumahnya. Dan dia pun berangkat ke sekolah. Di tengah jalan teman-teman, dia bertemu sama kakek yang sudah sangat amat tua, sedang menyeberang jalan. Tanpa ragu-ragu, dia langsung datang mendekati. Kakek sedang ngapain di pinggir jalan? Aku mau nyebrang, tapi susah banget. Gak bisa lewat, banyak mobil yang berseberangan. Gimana dilewatnya? Aku sampai bingung. Nah, anak-anak sekalian, anak yang soleh,
pasti mempunyai karakter yang baik, yaitu suka suka menolong. Sang kakek itu pun berjalan dibantu oleh Ahmad yang suka membantu. Wah, terima kasih ya. Sekarang kakek mau nyebrang jalan tuh, Bu. Hati-hati yuk. Tenang, Kek. Aku akan bantu kakek untuk melewati jalan ini bersama-sama. Dari kejauhan ada mobil yang sangat kebut. Mobil, berhenti, berhenti, berhenti. Awas, berhenti. Wah, adik-adik, untung ada aparat kepolisian yang saat itu sedang lewat. Ahmad pun berteriak, polisi, polisi, polisi. Polisi pun mendengarkan dan dia menemukan apa? Iya betul, dia menemukan peluit yang sangat kencang. Mobil pun berhenti. Wah, hampir lagi mereka tertabrak. Karena kesigapannya dari si Ahmad tadi, kakek pun selamat. Alhamdulillah. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Pak polisi. Adik. Wah, kamu hebat sekali bisa membantu kakek ini. Akan memberikan bintang kehormatan, keberanian untuk dikasih bintang di dadanya. Wah, alhamdulillah. Kalau adik-adik berani enggak? Harus berani ya. Saat itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampai setelah menyeberang, Ahmad pun melanjutkan perjalanan menuju sekolah. Nah, sampai di sekolah, kira-kira teman-temannya datangnya bergiliran. Ada yang sudah datang dari pagi, ada yang nanti agak siang, nanti ada yang datangnya agak sedikit terlambat karena sudah sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Karena kalau dalam COVID seperti ini tidak boleh berkerumun, harus dijadwal datangnya satu-satu. Nah, anak-anak sekalian, sesampainya di sana dia bertemu dengan sahabatnya. Ternyata ada sahabatnya juga yang sudah datang di sana. Nah, sahabatnya Ahmad, ternyata di sekolah sambil menunggu Ahmad, dia sedang belajar, teman-teman. Nah, dia belajar apa? Ini kita akan mencoba belajar mewarnai ya. Kita belajar mewarnai ya. Nah, di sini ternyata sudah ditunggu. Nah, coba lihat juga. Teman-teman, kita mau belajar menggambar dan mewarna sekarang. Teman mau ikut? Emangnya kakek bisa menggambar tak? Kan nggak tahu bikin warna. Nah, nanti kita coba sama teman-teman di sana ya. Dua, tiga. Gambarnya bagus tidak? Hah? Nggak kelihatan ya? Nah, coba yang kedua. Coba kalau yang sambil menyaksikan boleh tangannya diangkat semuanya. Diangkat. Oke. Kemudian dari rumah pakai jari telunjuk, bukunya dicoret-coret. 1, 2, coret-coret bukunya. 1, 2, 3. Dari jauh. Sekarang kita buka sama-sama. 1, 2, 3. Ada gambarnya? Ada. Sekarang Kak Jun mau lihat dulu. Mon, gimana gambarnya Mon? Waduh, gambarnya belum bagus, masih hitam semuanya. Coba siapa yang bisa mewarna? Sekarang tangannya begini tangannya. Tangannya begini, diangkat seperti ini. Kemudian digoyang-goyangkan. 1, 2, 3. Goyang-goyangkan semuanya. Kanan, kiri. Kiri, kanan. Semuanya digoyang-goyangkan. Sudah? Oke. Sekarang kita buka sama-sama. 1, 2, 3.
Kita lihat apa jadinya nanti. Wah, Wow, bukunya sudah ada berwarna, warnanya Kak ternyata teman-teman. Ada warnanya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan di sana. Yeay. Nah, ternyata teman kita punya Ahmad tadi sambil menunggu temannya, dia sedang belajar tapi sendirian, nggak ada temannya. Nah, kita kembali teman-teman. Teman-teman, kalau ada teman senang nggak? Ya, senang banget loh. Cuman kalau sendirian itu rasanya sepi, nggak punya teman. Makanya kalau sama teman nggak boleh marah-marah, nggak boleh pelit, harus saling membantu. Ya, oke. Nah, teman-teman, saat mereka sedang berkumpul, ternyata ada ambulan lewat. Apa pertama kali diucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau astagfirullahaladzim. Mereka melihat ternyata di sebelah sana ada mobil ambulan yang membawa pasien yang sedang sakit. Kemudian mereka berdua, sahabat Ahmad dan juga sahabatnya tadi, pergi melihat mobil tersebut. Tapi ternyata nggak boleh dekat-dekat, teman-teman. Kita nggak boleh dekat sama mobil ambulan. Kenapa? Karena nanti bisa takut tertular. Makanya kita harus hati-hati. Nah, anak-anak sekalian, tahu nggak? Setelah mereka mendekati mobil ambulan tersebut, ternyata ada temannya yang sakit di dalam mobil ambulan tersebut. Wah, sangat sedih sekali. Ternyata ada temannya yang sakit, teman-teman. Teman yang sakit itu ternyata siapa? Betul, temannya yang tadi gak mau ke sekolah. Pelentis. Ternyata si pelentis tadi itu begitu bangun, badannya menggigil. Kemudian badannya panas. Kemudian dia batuk-batuk. Hacin. Bersin batuk. Ternyata sahabat kita tadi lupa memakai masker kalau saat bermain ataupun berjalan-jalan di mana saja. Akhirnya dia pun terkena penyakit, terkena wabah, terkena virus ke dalam tubuhnya. Kak, tapi kan dia masih kecil, masih SD. Emangnya bisa kena ya? Oh, bisa. Penyakit COVID itu bisa kena siapa saja, tidak harus yang sudah lanjut usia ataupun yang masih muda ataupun bahkan yang masih kecil. Kasihan ya. Dibawalah ke rumah sakit dan teman-temannya berkata, Pelentis, semoga cepat sembuh ya. Dan kawan-kawannya tadi pergi mendoakannya dari jauh. Mereka mendoakan semoga Pelentis cepat sembuh. Nah, anak-anak sekalian, itulah ciri-ciri anak yang soleh dan solehah. Sebentar lagi, Kang Jun juga akan menjelaskan dan juga akan memberikan kepada anak-anak semua bagaimana ciri-ciri anak yang soleh dan solehah yang lain. Nah, nanti akan kita lihat sama-sama di dalam PPT ini, ya. Oke. Sudah bisa lihat semua PPT-nya? Sudah bisa terbuka belum ya? Kita lihat sama-sama ya. Sudah ya? Belum. Oh, belum kelihatan. Oke, saya masukkan dulu ya sebentar. Kak masukkan dulu ya. Sebentar ya. Oh. Nah, kita simak sama-sama ya. Nanti boleh dilihat kalau ada filmnya, ada videonya boleh ditonton bareng-bareng sama keluarga di rumah. Oke. Gimana? Sudah terlihat semuanya? Sudah, Kak. Sudah ya? Oke. Nah, inilah ciri-ciri akhlak terpuji menuju ridho ilahi. Nah, adik-adik pengen jadi anak soleh dan solehah enggak? Pengen ya? Pasti tentunya.
Saya mau tanya dulu, yang nanti bisa jawab dari situ aja yang kenceng ya. Kak Ju tanya dulu ya, kertas HVS warnanya apa? Yuk. Rutin? Mic-nya. Oke. Putih. Anak-anak, mic-nya bisa diaktifkan dulu semua. Sambil kita melihat nanti beberapa film. Boleh dibuka dulu. Sudah? Oke, dibuka dulu semuanya. Ini yang buka dari anak-anak semua ya? Atau dari saya yang bukain? Oke. Bisa dibuka dulu mute-nya. Kita lanjutkan ya. Awan warna apa? Nah itu ada yang sudah bisa jawab, boleh. Awan warna putih. Oke, boleh dijawab langsung ya. Apa? Udah, Mah. Pertanyaan yang kedua, rambut warnanya apa? Hitam. Alis warnanya apa? Hitam. Aspal warnanya apa? Hitam. Kelelawar tidurnya kapan? Siang. Sampai bilang malam. Malam itu kelelawar nggak tidur, malah dia bekerja atau bermain mencari makan. Yang ketiga ya, terakhir, ayo. Warna cendol apa? Hitam. Jauh. Boleh. Kemudian daun kelapa warnanya apa? Daun kelapa. Hijau. Warna umumnya rumput apa? Rumput warnanya apa? Hijau. Kelapa makan apa? Daun. Bisa. Makannya? Daun. Iya, makan daun. Nah, adik-adikku sekalian, karena kita sudah memasuki sekolah, maka kita harus mengikuti seperti hadis Nabi, yaitu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Adik-adik tahu nggak? Adik-adik, anak-anakku sekalian, dilahirkan ke dunia ini itu untuk siapa dan mau ngapain? Yo, siapa yang bisa tebak? Siapa saya? Nah, ingatkan ya, Kak Jun kasih tahu loh, dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu Allah menciptakan kita yaitu hanya sekedar nanti untuk mensucikan nama Allah. Siapa yang ingin jadi dokter? Kalau pengen jadi dokter harus berani sama suntikan jarum, betul nggak? Siapa yang takut disuntik? Nggak bisa jadi dokter loh. Siapa yang ingin jadi guru? Nah, guru itu pahlawan tanpa tanda jasa yang bisa jadi guru. Ayo coba tebak-tebakan. Kira-kira siapakah guru? Ayo boleh teriak yang keras. Oke. Ini anak-anakku sekalian, kalau kita ingin melakukan atau mengikuti kurikulum untuk gurunya, maka adik-adik harus seperti ini, ya. Adik-adik sekarang di dulu ya. Nanti Kak Jun akan beritahu bagaimana
Oke, berikutnya memperhatikan guru saat mengajar. Ada yang mengantuk, ada yang kadang-kadang ngomong sama temennya, ayo ada enggak? Nah, kemudian juga bersikap ada guru. Ada loh teman kita yang manggil gurunya itu dengan nama tersebut. Contohnya Ahmad. Padahal itu nama gurunya Pak Ahmad. Tidak pakai Pak, langsung menyebutkan nama. Itu tidak santun. Kalau yang santun itu harus menyebutkan di depan. Bunda, Yanda, Bapak, Ibu. Baru sebutkan nama dari orang tersebut. Menyapa ketika bertemu di jalan. Ada yang pernah ketemu gurunya di jalan naik sepeda atau mungkin naik motor, disapa ya, diam aja. Kalau ketemu di jalan cuek. Bahkan ada yang ketemu di salah satu market yang sembunyi karena ada gurunya, karena pak gurunya dia sembunyi. Kemudian mencium tangan pada saat masuk kelas, izin ketika hendak meninggalkan pelajaran. Kemudian tidak memotong pembicaraan guru. Itulah sikap yang harus dikerjakan bagi seorang siswa, anak didik kepada guru. Nah, lanjut. Sekarang coba siapa yang ingin jadi tentara? Nah, tentunya tentara yang soleh dan soleha, mendepankan keadilan dan juga menolong orang yang kesusahan. Ada yang ingin jadi pasukan khusus? Ada yang ingin jadi tukang masak atau koki? Wah. Nah, atau ada yang ingin jadi pilot? Ada yang ingin jadi pilot? Nah, ada yang ingin jadi insinyur. Wah, kalau insinyur itu harus pintar matematika, harus bisa berlatih berhitung biar tidak salah memilih rumusnya. Betul ya teman ya? Iya betul. Selain itu juga harus tetap akhlakul karimah, tidak boleh bohong, harus jujur, ya kan? Ya betul. Kemudian ada yang ingin jadi astronot. Wah, ini tuh astronot ya, astronot. Ada yang ingin jadi olahragawan. Wah, bisa jadi mendapatkan medali emas membawa nama Indonesia di kancah internasional. Atau ada yang ingin jadi pengusaha muda. Wah, pengusaha itu uangnya banyak ya, tapi tentunya harus dengan keikhlasan dan juga dermawan. Jadi kalian tahu nggak? Mereka itu tadi dulunya belum bisa menjadi orang sehebat-hebat tadi adik-adik, anak-anak sekalian. Dulu mereka berwujud apa? Seperti apa? Nih lihat nih. Dulu mereka dilahirkan oleh kedua orang tua. Adik-adik, siapa yang di rumah masih ditemani ayah dan ibunya? Nah, pada kesempatan kali ini, Kak Jun ingin mengajak kalian semuanya melihat bagaimana orang tua kalian dulu yang dari kecil membesarkan kita semua. Inilah orang-orang hebat yang tadi anak-anak. Orang-orang yang hebat-hebat itu tadi dulunya diciptakan dari saripati tanah. Kemudian dari saripati tanah itu dijadikan air mani dan disimpankan dalam rahim yang kokoh. Nah, kemudian air mani itu dijadikan segumpal darah. Wah, teman-teman, bagaimana sih bentuknya? Kita lihat sama-sama yuk. Ini dia bentuknya, teman-teman. Nah, kita lihat videonya bareng-bareng yuk. Bagaimana manusia itu diciptakan. Begini teman-teman kisahnya. Nah, dulu itu hanya sel atau yang juara saja yang bisa selamat dan keluar dari rahim menuju tempatnya ibu. Nih, ini dulu adik-adik kita seperti ini waktu kecil, waktu masih dalam bayi. Nih, terjadilah pembuahan. Inilah terciptanya asal mula terjadinya pembuahan dalam rahim ibu. Nah,
1 minggu di dalam perutnya ibu, kita jadi seperti ini. Nah, anak-anak bisa lihat kan? Ini waktu Allah mau menciptakan manusia. Tuh lihat jantungnya berdetak-detak. Wah, Kak Puji pasti sedang bingung ya lihatnya ya. Ini apa ya ini ya? Ini adalah salah satu di dalam rahimnya ibu waktu kita ingin diciptakan. Nah, ini sudah mulai usia 9 minggu. Sudah mulai besar. Ada gerakan-gerakan sudah bisa menendang-menendang teman-teman. Jadi kita sama orang tua tidak boleh melawan. Sama orang tua kita tidak boleh semena-mena ataupun tidak menghormati. Karena dulu perjuangan ibu dalam membesarkan kita itu sangat sulit sekali. Sangat susah payah. Nah, ini dia. Sudah ada bayi yang kecil, bayi yang mungil. Nah, mulai muncullah organ-organ tubuhnya, mulai dari tangannya, kakinya, wajahnya sudah mulai terbentuk, bahkan jenis kelaminnya pun sudah mulai berbentuk, tapi belum jelas. Karena kadang-kadang ibu kita dibilang sama dokter, wah ini nanti adiknya laki-laki. Tapi ternyata yang keluar perempuan. Itulah hanya Allah yang Maha mengetahui. Nah, pada saat 19 minggu sudah mulai menendang-menendang, sudah mulai kerasa ibunya kadang terganggu. Saat ibunya sedang istirahat, kamu kadang menendang ibu, tung gitu kan, kasihan. Nah, anak-anakku, makanya kalau kita sama orang tua harus menghormati. Pak Jun, orang tua aku sudah meninggal loh. Hah? Meninggal di mana? Di Kalimantan. Waktu itu kebakaran. Lalu aku tidak bisa menyelamatkannya. Ya udah, nggak usah sedih ya. Sekarang sudah ada Pak Jun yang menemanimu ya, nggak usah sedih. Nah, anak-anak sekalian, nah disinilah sang bayi akan keluar dari perut ibu. Dan sebentar lagi kita akan mengetahui bagaimana nanti hasil dari perjuangan seorang ibu. Nah, oke, anak-anak sekalian, saatnya bayi ini akan keluar. Jadi mobil pemadam ya. Nah, inilah sang bayi yang sudah ditetapkan oleh Allah tadi. Bayi inilah yang nanti akan menjadi anak yang soleh dan soleha, yang bisa mewujudkan cita-citanya di masa mendatang. Jadi dokter, jadi tentara, jadi tukang masak, jadi olahragawan. Nah, maka kita patut bersyukur, ucapkan alhamdulillah. Kira-kira wujud anak yang soleh dan soleha itu bagaimana sih? Nah, rajin mendoakan orang tua. Dan lagi, rajin mengaji. Siapa yang di rumah ngajinya masih harus dipaksa orang tua? Wah, itu berarti harus ingat lagi, introspeksi diri lagi, ya. Rajin sholat. Rajin sholat untuk anak-anak yang di sini, anak yang hebat-hebat pastinya ya. Ada lagi. Nah, kalau anak yang soleh itu selalu taat pada orang tua, terutama pada ibu yang telah mengandungnya, ibu yang telah menyayanginya. Seperti hadis Nabi,
Ada yang tahu? Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ayo, dan juga jangan lupa bahwa ridhollahi biridho walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Marah Allah tergantung marah orang tua. Nah, adik-adik, coba kita lihat. Ini ada anak yang soleh banget, yang sayang sama orang tuanya. Kita lihat sama-sama yuk. Yuk. Ayo. Orangnya dulu, Bu. Sing tak bungkus lah kertas mbok kiwa lho. Nah, adik-adik lihat nih, ibunya sudah tiada, sudah meninggal. Tinggallah sang anak beserta orang tuanya, yaitu sang ayah. Nah, dia ingin beli motor, teman-teman. Anak cowok tadi ingin beli motor, ditujukan kepada orang tuanya. Kenapa sedih ya, teman-teman ya? Suaranya nggak ada, Pak. Ayahnya membaca, tapi membacanya susah, teman-teman. Karena Suaranya kok nggak ada, Pak? masa nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Kak. Ada. Ada. Ada, Pak. Udah tak kerasin. Tuh ternyata teman-teman, matanya ayahnya sakit, tidak bisa untuk melihat sempurna. Namanya penyakit katarak. Saya lihat. Kok nggak ada suaranya? Ternyata matanya tidak bisa terlihat. Kak Jun, suaranya nggak ada, Kak. Iya, Pak. Nggak ada. Iya, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Kak Jun, kok suaranya nggak ada, Pak? Nggak ada, Pak Jun. Ada. Jelasin aja, Kak Jun. Ya, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Suaranya nggak ada, Pak. Sabar, kamu sabar. Suaranya nggak ada, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Adik. Oke anak-anakku, kita lanjutin ya. Tadi ciri-ciri anak yang soleh sudah. Sekarang ciri-ciri anak-anak yang salah. Nah, anak-anak sekalian, kali ini Kak Jun akan membuka contoh-contoh sikap perilaku anak-anak yang salah nih. Kalau main suka banting HP, ada nggak yang suka main banting HP?
Jangan ya, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai Ada terjadi. temanku. Siapa? Temanku. Kalau temannya berarti kita jangan ya, jangan Temanku ikut-ikutan. ada. Kita jangan ikut-ikutan ya. Kemudian lagi, siapa yang suka teriak-teriak karena tidak diturutin? Ada? Jangan ya, jangan ikutin. Berikutnya, yang suka membentak orang tua. Wah, galak banget itu orangnya itu ya. Nggak santun itu namanya. Wah. Ada lagi, kalau belajar menyontek. Ih, malu ih. Masa orang gini belajar masih nyontek. Teman-teman, menyontek itu perilaku tidak terpuji. Jangan ikutin ya. Aku aja kalau belajar tidak menyontek. Ya, jangan ikuti ya. Nah, anak-anak sekalian, itulah ciri-ciri, sebagian ciri-ciri dari anak yang tidak soleh. Karena apa? Mereka tidak mengerti arti kebaikan. Nih, ada yang sampai bahkan melawan orang tua, ya. Karena dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughana indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanhar huma wa qul lahumā qawlan karima. Jadi kalau nanti orang tuamu sudah berusia lanjut, jangan sekali-kali, atau saat ini orang tua kita sedang menasihati, jangan sekali-kali kita berkata atau kita jangan sekali-sekali mengatakan tidak. Itu akan membuat Allah menjadi marah. Karena seperti tadi, ridhallahi fi ridha walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Nah, anak-anakku, makanya kita harus belajar menghormati orang tua. Makanya setelah sholat 5 waktu, siapa yang bisa doa kepada orang tua? Allahumma wali walidaya warhamhuma rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, alhamdulillah, Ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Kita wajib mendoakan mereka. Nah, anak-anakku, di waktu hari ini Kajun akan membawa lagi bercerita tentang seorang anak yang hidupnya itu tidak dikenal oleh manusia. Tidak ada yang kenal dengannya. Ada lagi bahwa orang-orang tidak mengenal sama sekali seorang anak ini. Tapi anak ini dikenal oleh seluruh malaikat, seluruh penduduk di langit. Semuanya heran karena mereka heran. Kenapa? Anak ini adalah anak yang soleh. Dia, anak tersebut bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah anak yang soleh. Dia tinggal dengan seorang ibunya. Ibunya sudah tua renta. Suatu ketika dia mendengar ibunya sedang berdoa di dalam kamar. Wahai Allah, sebentar lagi hidupku tidak akan lama lagi. Aku pengen pergi ke kota Mekah, ya Allah. Ingin ibadah haji seperti orang-orang yang lain. Padahal teman-teman, Uwais ini orangnya miskin, tidak punya apa-apa teman-teman. Kasihan. Bahkan Uwais ini berpenyakit. Tahu nggak penyakitnya? Penyakitnya gatal-gatal. Penyakitnya kudis. Tahu kudis? Kulitnya berkelupas. Kemudian ada nanah-nanahnya. Wah, orang-orang pada menjauhinya. Awas, Uwais sedang sakit. Tetapi tetangganya Uwais baik hati. Dia selalu memberikan Uwais pekerjaan. Nah, suatu ketika teman-teman, Uwais mendengar doa ibunya di malam hari. Uwais tersentuh hatinya. Ibuku pengen ke Mekah. Tapi bagaimana bisa mewujudkan cita-cita ibuku? Nah, teman-teman, saat dia tertidur, dia mendapatkan ide, teman-teman. Ternyata
Uwais itu setiap hari bekerja mengembala kambing. Mengembala kambing. Mbak. Ada kambing yang besar, kambing yang kecil, kambing yang sudah tua. Nah, dia pergi ke saudagar yang memiliki kambing tersebut. Assalamualaikum saudagar. Bolehkah aku meminta satu hewan kambingmu untuk aku pelihara? Oh, tapi apakah kamu punya uang untuk bisa membeli ini? Nanti kalau sudah besar, aku akan mengembalikannya, aku akan menjualnya dan uangnya untukmu. Mau kamu apakan kambing ini? Mau kamu goreng? Mau kamu tongseng? Apa kamu mau gulai? Oh, tidak. Aku ingin memeliharanya hingga besar. Nah, adik-adik, saat itulah Uwais berjuang sendiri. Dia pergi ke rumahnya sambil membawa kambing tersebut, tapi kambingnya tidak ditaruh di rumah, teman-teman. Ternyata kambingnya itu dibawa ke sebuah bukit yang amat tinggi. Dia gendong setiap pagi menuju bukit tersebut. Iya. Diangkat kambing tersebut menuju bukit yang amat tinggi. Setiap hari diangkatlah semuanya. Iya, diangkat berkali-kali. Iya. Sampai akhirnya di atas tebing tersebut, di bawah di atas bukit tersebut dibuatkanlah kandang untuk kambing tersebut tinggal. Nah, anak-anakku sekalian, besoknya begitu sudah pagi, halo guys, balik lagi bersama gua di FTV. Ke kambing tersebut, digendong lagi kambing tersebut. Iya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 3 bulan. Nah, kambing tersebut menjadi berat karena setiap hari makan daun yang diberikan, dan otot-otot dari Uwais menjadi kuat, badannya menjadi kekar. Pulanglah dia ke rumah menemui ibunya. Sampai di rumah. Dung. Assalamualaikum Ibu. Apakah hari ini engkau siap? Nah, ternyata ibunya kaget. Waduh, kamu mau apa, Uwais? Mau ngajak ibu jalan-jalan kemana? Aku akan mengajak ibu ke tempat yang ibu sangat sukai. Wah, ibu tidak ini kemana-mana. Karena ibu sudah tua, nggak bisa jalan. Tenang aja, Bu. Kamu akan aku ajak, Bu. Kita naik apa? Naik kuda nggak punya. Naik onta juga nggak punya. Apalagi naik kendaraan yang lain. Waduh, kamu itu ngawur ya, Uwais ya. Tidak, Bu. Hari ini aku akan menggendong ibu. Hah? Kamu akan menggendongku? Iya, aku akan menggendong ibu ke tempat yang sangat istimewa. Di mana itu? Aku akan mengajak ibu ke tempat Mekah Al-Mukarramah. Waduh, itu jauh sekali. Gimana sampai di sana perjalanannya? Jauh sekali. Ayo, sekarang siapkan barang-barang ibu. Wah, bajunya disiapkan. Kemudian perlengkapannya disiapkan. Dan juga tidak lupa ibunya membawa tongkat karena sudah usia. Nak, tongkatku mana, Nak? Nah, itu sudah di tangan ibu tongkatnya. Ini bukan tongkat, ini tali yo. Itu tongkat, Ibu. Ini tali, bukan tongkat. Nih lihat, oh. Ini tuh tali. Nggak percaya. Wah, itu bisa dari tongkat loh, Bu. 1, 2, 3.
Oh, jadi tongkat beneran. Wah, ternyata bisa jadi tongkat teman-teman. Wah, ibunya berangkat bawa tongkat yang sudah disiapkan oleh Wais. Cepum barabiri ada dulu. Saya perlahan-lahan ketemu dengan musafir. Musafir tersebut. Hei, Wais, ibumu bawa sini aja. Biar tidak terlalu berat. Biar kau nanti bisa jalan sendirian. Kasihan ibumu seperti itu. Tapi Wais tidak mau, teman-teman. Dia tetap mempertahankan ibunya. Cepum barabiri Sampai dengan ketujuannya. 55. Wah, teman-teman. Hari demi hari mereka pun melanjutkan perjalanannya. Dia menggendong ibunya hari demi hari, detik demi detik, terus panas dia terus menggendong ibunya. Dan pada saat yang ditunggu-tunggu tiba, Ibu, apakah yang Ibu inginkan itu tempatnya berbentuk kotak, kubus berwarna hitam, dan banyak orang-orang yang berputar di situ? Iya, betul, Nak. Betul. Itu adalah Ka'bah. Mana Ka'bahnya, Nak? Ayo cepat. Wah, langsung teman-teman Wais langsung mempercepat langkahnya. Dia menggendong, berlari kencang sekali. Akhirnya pun mereka sampai di Ka'bah. Alhamdulillah. Di Mekah Al-Mukarramah, tempat Ka'bah, mereka pun melakukan haji. Dan di tengah-tengah pelaksanaan haji, ibunya pun berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan anakku ini jadi anak yang soleh terus ya Allah. Tapi ternyata Wais juga berdoa. Wais heran teman-teman. Dia tidak mendoakan dirinya sendiri, melainkan dia selalu mendoakan ibunya. Wahai Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang, lindungilah ibuku ya Allah. Jagalah ibu-ibuku jangan sampai sakit ya Allah. Umur panjangkanlah beliau ya Allah. Ibunya mendengar teman-teman. Apa yang terjadi? Ibunya marah. Guys, kamu jangan mendoakan ibu terus. Ayo doakan kamu sendiri. Kalau kamu doa untuk kamu sendiri, tempat ini paling ijabah. Kamu nanti akan diberikan oleh Allah. Ya Allah, aku tidak akan mendoakan diriku sebelum doa ibu ya Allah. Lancarkanlah sesuatu untuk ibuku ya Allah. Mendengar doa itu, ibu Lama kali. mengangkat kedua tangannya seraya berkata kepada malaikat, wahai malaikat Allah, wahai Allah yang Maha Agung, sembuhkanlah penyakit anakku ya Allah. Wah, tiba-tiba anak-anak bayangan putih mendekati Uwais Al-Qarni, dipegang kepalanya. Lama kali, Pak. Sakit, teman-teman. Seluruh tubuhnya yang tadinya banyak luka-luka, banyak kudis, dan banyak gatal-gatal, bahkan bernanah semua hilang seketika. Alhamdulillah. Bukan sunat, bukan ajaib. Itu adalah mukjizat dari Allah. Dan Uwais pun disembuhkan dari penyakitnya, teman-teman. Karena doa orang tua. Alhamdulillah. Nah, teman-temanku, itulah Uwais yang zaman dulu ada dari zaman Nabi, ya. Nah, sekarang kita mau lihat apakah Uwais yang sekarang itu masih ada. Inilah ada contoh anak-anak Uwais zaman sekarang. Nggak ada suaranya nggak apa-apa, kita lihat dulu videonya ya. Cuman lihat gambarnya. Nah, inilah contoh anak-anak yang dalam hati mereka seperti contoh anak-anak yang Uwais, yaitu selalu sayang kepada orang tuanya. Karena orang tuanya mereka menjadi berhasil, karena orang tua mereka jadi pintar,
Karena orang tua, mereka jadi orang yang dihormati dan juga disayangi. Nah, siapa di antara adik-adik, jangan lupa kalau orang tuanya minta tolong harus segera dilaksanakan. Kalau ada orang tua yang minta bantu, harus segera dibantu. Nah, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6, inilah puncak dari pertemuan kita bahwa di hari pertama sekolah kita harus mempunyai motivasi, kita harus mempunyai semangat, ya. Jadi anak yang soleh, taat pada orang tua, taat pada guru, karena guru itu adalah pengganti orang tua kita di rumah. Nah, saat ini orang tua kita sedang berlatih dan orang tua kita sedang berusaha menjadi guru-guru hebat di rumah masing-masing. Untuk itu, ikutilah petunjuk-petunjuknya, ikutilah seluruh nasihat-nasihatnya, dan juga jangan membuat orang kita menjadi marah, ya. Nah, demikian yang bisa Kak Jun sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan semua yang bisa kita nikmati, yang Kak Jun berikan kepada adik-adik semua bisa menambah motivasi kita menjadi akhlak yang terpuji, menjadi akhlak yang disayang Allah, dan juga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga pertemuan hari ini menambah ketakwaan kita kepada Allah dan juga menambah semangat kita dalam urusan dan masuk sekolah. Terima kasih. Itulah yang bisa kami berikan. Nanti kalau yang mau bertanya boleh. Nanti yang mau melanjutkan bertemu dengan teman-temannya lagi boleh. Kami tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jun. Terima kasih Kak Jun. Oke. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, tadi kita sudah mendengar cerita dari Kak Jun. Nah, tadi tentang apa, Dik? Ada yang tahu tentang apa? Orang tua. Tentang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ada ciri-ciri anak yang soleh, ya. Ciri-ciri anak yang soleh dan Halo. Tadi sambil mendengarkan, tadi ada beberapa anak yang tidak patut dicontoh, Dek. Tadi Bu Mufi perhatikan, ya. Tadi ada beberapa anak yang ketika Kak Jun bicara tidak sopan, ya. Tidak sopan, malah ngobrol sendiri. Kira-kira cermin anak yang soleh dan solehah enggak ya? Enggak ya, bukan ya. Jangan boleh diulangi ya, Dek ya. Tadi Bu Mufi sudah melihat siapa anak-anaknya, karena kan Bu Mufi host, jadi Bu Mufi tahu siapa tadi anak-anak yang tidak memperhatikan, sopo anak-anak sing ngobrol apa jenenge ribut sendiri, itu kelihatan sekali. Nah, yuk kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak nih kepada Kak Jun? Yuk, ada yang mau bertanya boleh angkat tangannya ya. Yuk, ada yang mau bertanya? Ada nggak yang mau bertanya? Oh iya, Mas Jundi, monggo. Ya, mau bertanya, ini bukan soal... Mas, sebutkan nama dulu, kelas berapa, biar Kak Junnya kenalan ya. Nah, saya Maju Dewi Praya dari kelas 6. Saya ingin bertanya, ini agak jauh sekali dari materi yang tadi, tapi saya ingin bertanya, bagaimana Kak Jun bisa mengisi banyak suara gitu. Jadi suaranya bisa bermacam-macam tuh bagaimana?
Oh, ini tips Kak. Ini Mas Jundi ini termasuk pintar untuk bertausiah Kak. Jadi biar nanti mungkin biar jadi referensi, biar tausiahnya itu bervariasi, berkreasi ya Mas Jundi ya. Ya, monggo Kak Jun. Baik. Terima kasih Mas Jundi. Mas Jundi ya namanya ya. Ya. Mas Jundi ini berarti nanti yang bisa meneruskan dakwahnya Kak Jun karena sama-sama Jun. Ya, Mas Jundi ya alhamdulillah ya. Mas Jundi, jadi kalau kita ingin kita mendapatkan cara suaranya banyak variasinya seperti Kak Jun ini, itu tujuannya adalah Mas Jundi harus tahu dulu bahwa tujuannya itu untuk berdakwah dan juga untuk mengagungkan asma Allah. Salah satunya dari cerita-cerita kisah. Nah, untuk masalah kombinasi itu ada tekniknya, ada caranya. Jika semuanya jadi dilaksanakan dengan cara belajar. Contoh, Mas Jundi penasaran dengan suara yang apa kayak tadi saya kasih tahu hari ini, khusus untuk Mas Jundi dan teman-teman PK semuanya. Coba contoh suara ayam. Suara ayam ya Mas Jundi ya. Nih latihannya kayak gini. Jadi ayam itu bukan bunyinya kukuruyuk lagi. Kalau kukuruyuk semua orang bisa. Kukuruyuk. Nah itu kan udah model yang lama ya kan. Sekarang mau yang sedikit berbeda bukan salah. Tidak ada suara atau teknik yang salah di dunia ini. Semua bergantung siapa yang menerimanya. Kalau mau suara yang seperti Kak Jun, contohnya itu ada tekniknya Mas Jundi. Mas Jundi, lidahnya Mas Jundi ditaruh di dinding atas, di mulut dinding bagian atas, contohnya gini. Nah, kemudian dilekukan. Nah, lagi ya. 1, 2, 3. 2, 3. Sekarang kita tambahin. Coba ya. Lihat jarinya Kak Jun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang lihat saya tambahkan variasinya. Sekali lagi, lidahnya taruh di atas, mulutnya dibulatkan, kemudian bunyikan. Nah, dipanjangkan. 1, 2, 3. Ada 3 tingkatan, 3 tingkatan. 1, 2, 3. Nah, bisa. Tinggal belakangnya dipanjangin aja ya. Nah, terima kasih. Semoga nanti bersama ya. Alhamdulillah. Makasih Mas Jundi. Amin. Terima kasih Kak Jun. Gitu ya Mas Jundi ya. Nanti Mas Jundi bisa untuk dicoba. Jadi ketika mengisi tausiah ya, karena Mas Jundi ini sudah menjuarai beberapa lomba juga Kak Jun. Alhamdulillah. Lomba dai. Lomba dai di sekolah. Jadi nanti bisa untuk variasi ya Mas Jundi ya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Masih ada sedikit waktu nih. Yuk, sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Oke, Mas Altaf kelas 4. Yuk, Mas Altaf kelas 4 boleh. Mikrofonnya dibuka dulu Mas Altaf. Nah, oke. Perkenalkan nama ya. Nama saya Altaf dari kelas 4. Siap Mas Altaf. Alhamdulillah. Peci kita sama ya. Kak, kok bisa suara sepeda gimana, Kak? Yang mana? Suara sepeda. Oh, sepeda. Naik sepeda ya? Ya. Caranya gini. Nah, sebelumnya pakai gini dulu. Ini anak-anak PK semuanya pendongeng ini ya. Hebat-hebat semua, subhanallah. Caranya gini caranya. Nanti insya Allah kalau sudah boleh sekolah ya, nanti Kak Jun boleh main ke sini lagi. Kita sama-sama belajar ya.
Caranya Siap, gini siap. Mas Altaf, Mas Altaf. Kayak gitu. Gimana? Ya gitu. Sekarang dinaikkan kedua. Nah gitu, coba Mas Altaf. Nah, jangan pakai ahnya, jangan kelihatan. Cuman suara mendesak. Sekarang iramanya kayak gini. Nah, itu pundaknya Mas Altaf udah mulai bermain-main, berarti iramanya udah bisa dikuasai sama Mas Altaf ya. Insya Allah Mas Altaf nanti lain waktu kalau kita bisa ketemu ya Mas Altaf ya, kita bisa ketemu lagi. Karena kalau latihan kayak gini harus ketemu langsung Mas Altaf. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu dan keluar dari Bapak ini ya Mas Altaf ya. Sehat selalu Mas Altaf, tetap semangat, rajin belajar ya Mas Altaf ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Altaf. Mikrofonnya pengen dimatiin lagi. Ya, terima kasih Kak Jun. Ya, Kak Jun, boleh dikasih kata-kata motivasi dulu sebelum ditutup untuk anak-anak semuanya. Baik, anak-anakku sekalian, SD Muhammadiyah Plus Malkiwan Colomadu yang disayangi Allah, yang dirahmati Allah. Kak Jun ingin berpesan kepada kalian semua, tetap selalu jaga kesehatan, jaga kecepatan. Kesempatan ini adalah kesempatan di mana kita memperbaiki diri kita, meskipun kita jauh dari teman-teman kita, dari guru-guru kita, kita tetap semangat dalam belajar, mengerjakan tugas-tugas dari guru, mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan ataupun tugas-tugas diberikan kepada anak-anak semua. Ini adalah ujian, ujian dari Allah. Jika kita bisa melewatinya dengan baik, maka kita termasuk orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Maka itu jangan bersedih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan yang paling terpenting jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji setiap saat, dan juga jaga silaturahmi meskipun lewat daring. Ya, mudah-mudahan anak-anakku semuanya dilindungi Allah dan juga nantinya anak-anakku semua bisa kembali sekolah seperti sedia kala bertemu dengan teman-teman semua. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari Kak Jun. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jun. Alhamdulillah ya anak-anakku semuanya. Hari ini tadi kita sudah mendengarkan dongeng bersama Kak Jun. Banyak sekali hal-hal yang harus jadi PR ya buat kita semua ya. Ya Mas Elo ya. Mas Elo. Ya, Mas Elo ngantuk itu. Ya. Jadi harus apapun yang disampaikan Kak Jun tadi semoga bisa menjadi semangat, bisa menjadi PR untuk kita semua, bisa menjadi untuk memperbaiki diri kita semua agar kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah dongeng kita hari ini sudah selesai ya. Bu Mufi harapkan anak-anakku sekalian semuanya bisa mengambil apa yang sudah disampaikan Kak Jun tadi ya. Buat PR untuk terus memperbaiki diri. Nah, untuk besok dan seterusnya acara sudah kembali ke kelas masing-masing ya. Nah, nanti anak-anakku sekalian sudah sekolah ya. Jadi tadi Bu Mufi sudah pesan ya, besok bangun pagi, sholat subuh, terus mandi, sarapan. Ya. Kalau perlu pakai seragam. Besok tidak ada yang belum mandi. Dan tidak ada yang tidak sholat subuh. Ya. Jadi semua besok sudah sekolah, sudah kembali ke guru kelasnya masing-masing ya.
Nanti kelas 1 ada siapa kelas 1? Kemarin wali kelasnya siapa? Bu Mufi dan Pak Wahid ya. Nanti sama Bu Mufi sama Pak Wahid. Nanti kelas 2 ada Bu Arni sama Pak Ipung ya. Nah, nanti kelas 3 nanti ada Bu Bulan. Kelas 4 ada Bu Artik. Nah, nanti ada Pak Rohman yang mendampingi kelas 3 dan 4. Kemudian kelas 5 ada Pak Heru dan kelas 6 ada Bu Fitri. Kemudian ada Pak Lutfi yang mendampingi kelas 5 dan kelas 6. Ya. Oke anak-anakku sayang. Jangan lupa ya besok janji kalau sudah meet harus sudah mandi. Karena sudah jadwal sekolah ya. Jadi harus serius ya. Karena sudah sekolah itu mulai besok ya Dik ya. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian untuk kegiatan kita hari ini. Marilah kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap bersemangat, jaga iman dan jaga imun ya. Jangan kebanyakan main HP. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah yang sudah boleh meninggalkan dan melanjutkan aktivitasnya. Yuk. Dadah. Dadah. Yuk. Ya, dadah Mbak. Yuk, dadah. Ada. Bang. Main salah ya? Itu lengkap bahasa loh. Golek-golek tebak nih gonnya nih. Kau sih tau. Lawan musuh kabeh. Lupa. Agak pedang. Mbak Alifah sama Mas Hamzah itu ribut aja itu. Gojek ayah. Yo, boleh ditutup Mas Elo. Mas Elo, boleh ditutup. Pistol barang Ya, Bu Mufi tunggu sampai semuanya keluar, nggih. Habis nggih. Mas Viko, ada Mas Selo, Mbak Naila boleh ditutup. Mbak Nada,